صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتغشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتغشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتغشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتغشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتغشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتغشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتغشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala al-imam al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Wal hasilu. Ya yang itu ya. Mana kitab ya? Si Aran ngaji. Temu nggak Gus? Temu nggak? Walhasilu halaman sekian. Beda kitab soalnya. Di sini 27. Walhasil. Walhasilu ay al-muhassal. Temu nggak? Hah? Belum. Masih di bab yang sama. Walhasilu. Sendiri. Mau enggak? Belum. Udah. Walhasilu udah ketemu? Udah. Walhasilu ay al-muhassalu minal kalami anna az-zawja liz-zawjati kal walidi lil waladi. Li'anna ta'atal waladi liwalidihi wa talaba ridahu wajibun wa la yajibu dhalika 'ala az-zawji. Walhasilu dan adapun kesimpulan ay al-muhassalu minal kalami yakni adapun yang dihasilkan minal kalami daripada perkataan ini anna zauza lizaujati yaitu bahwasanya az-zauza lizaujati bahwasanya seorang suami lizaujati bagi seorang istri kal walidi liwaladi seperti bapak seperti bapak kepada anaknya. Li'anna ta'atal walad liwalidihi karena sesungguhnya ketaatan seorang anak liwalidihi yaitu kepada bapaknya. Wa talaba ridahu wajibun dan mengharap atau menuntut
keridhaan bapaknya wajibun adalah wajib. Wala yajibu dzalika 'ala zauji, dan tidak wajib akan hal itu 'ala zauji atas seorang suami. Faidatun jalilatun. Adapun ini adalah faidah yang baik. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala, diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu, bahwa sungguhnya beliau qala telah berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ala ibnatihi Fatimah az-Zahra radhiyallahu taala anha fawajadaha tathanu sya'iran 'ala ar-raha. Dakhalatlah masuk Rasulullah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin pada suatu hari ala ibnatihi atas anak perempuannya Rasulullah, Fatimah yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha, mudah-mudahan Allah meridhai daripada Sayyidah Fatimah. Fawajadaha tathanu sya'iran 'ala ar-raha. Fawajadaha maka mendapati oleh Rasulullah akan Sayyidah Fatimah tathanu sedang menggiling sya'iran, menggiling tepung, 'ala ar-raha di atas gilingan batu. Wahia tabki, dan adapun Sayyidah Fatimah tabki sedang menangis. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala laha maka berkata laha kepada Sayyidah Fatimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yabkiki ya Fatimah, dan sesuatu apa yang membuat engkau menangis ya Fatimah? La abkillaha laki ainan, kata Rasulullah, la abkillaha laki ainan, aku tidak akan menangis kepada Allah untuk engkau. Ainan dengan mata. Faqalat maka berkata Sayyidah Fatimah, ya abati, wahai bapakku, kata Sayyidah Fatimah, abkani hajarur roha wa syughlul baiti, wahai bapakku, abkani hajarur roha wa syughlul bait, telah membuat nangis kepada aku hajarur roha, oleh ini gilingan batu, wa syughlul bait, dan juga pekerjaan rumah. Fajalasan Nabi sallallahu alaihi wasallam indaha, maka duduk siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam indaha di sisi Sayyidah Fatimah. Faqalat maka menjawab atau berkata Sayyidah Fatimah, ya abati, wahai bapakku, min fadlika tas'alu aliyan ay yastariya li jariyatan litu'inani ala tahini wa ala syughlil baiti. Min fadlik,
Min fadlik itu kalau bahasa kita permisi ya, apa maaf gitu. Kalau di sini minta tolong bahasanya gitu. Minta tolong tuh bahasa halusnya min fadlik. Min fadlik. Min fadlik tas'alu aliyan ya bapakku, kata Sayyidah Fatimah, min fadlik tolong, tas'alu aliyan engkau memohon meminta kepada Sayyidina Ali, ayyastariyali agar dia membelikan li untukku, jariyatan akan seorang pembantu, litu'inani ala tohini agar dia si pembantu membantu aku, menolong aku, ala tohini atas menggiling ini tepung apa namanya, wa ala syughlil bait dan juga menolong atas pekerjaan rumah, kesibukan di rumah gitu maksudnya. Falamma sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kalamaha, maka ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam kalamaha akan ucapannya Sayyidah Fatimah, qama waja'a ila roha, qama maka berdiri Nabi, waja'a dan mendatangi Nabi, ila roha kepada itu gilingan, kepada apa? Gilingan batu. Wa akhadha sya'ira biyadihi al-mubarakati asy-syarifati, dan kemudian Rasul mengambil akan tadi tepung ya, biyadihi dengan tangannya, al-mubarakah asy-syarifah, tangannya yang penuh berkah, yang diberkahi, asy-syarifah yang mulia. Wa wada'ahu fi roha, dan kemudian Nabi meletakkan itu syair fi roha di dalam gilingan batu. Wa qala, dan Nabi mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Fadarat wahdaha biidnillahi ta'ala, maka memutar itu roha, itu gilingan batu, wahdaha dengan sendirinya, biidnillahi dengan izin Allah. Jadi Nabi itu taruh syairnya, tepungnya itu ditaruh di gilingan batu. Nabi sambil bilang bismillahirrahmanirrahim, itu gilingan dengan izin Allah muter sendiri. Itu mukjizatnya Nabi. Insyaallah ya. Fasara yahuttu laha asy-sya'ira biyadihil mubarakati wa hiya taduru wahdaha, maka menjadi yahuttu laha, di bawah bagi siapa? Sayyidah Fatimah asy-sya'ira akan syair, biyadihi dengan tangannya Nabi al-mubarakah yang diberkahi, wa hiya taduru wahdaha, dan adapun itu apa namanya, syair si roha gilingan batu, taduru wahdaha berputar dengan sendirinya. Tidak hanya itu, tidak hanya dia berputar dengan sendiri, wa tusabbihullaha ta'ala bilughatin mukhtalifatin, dan itu gilingan batu bertasbih kepada Allah bilughatin mukhtalifatin, dengan bahasa yang berbeda-beda. Jadi dengan logat yang berbeda-beda tasbihnya. Mungkin kalau kita kan tasbih banyak macamnya ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah atau subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Banyak tuh macam tasbih. Nah, itu tasbih bermacam-macam bentuknya diucapin sama gilingan batu. Hidup di hadapan Rasul. Itu. Kalau kita jangan coba-coba. Hatta faraga syair, sehingga selesailah itu menggiling si syair. Jadi sambil ngegiling tuh syair, itu gilingan batu bertasbih sama Allah. Terus subhanallah, 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 subhanallah. Udah subhanallah, baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Itu udah kelar, belum kelar tuh giling. Baca lagi subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Udah itu kelar subhanallah bihamdihi, belum kelar juga tuh giling. Baca lagi subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Macam-macam. Ada subhanallah rabbil ala, subhanallah rabbil azim. Itu macam-macam bentuk subhanallah dibaca sama itu roha. Apa namanya? Gilingan batu.
sampai selesai ngegiling. Kemudian faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lirraha, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam lirraha kepada gilingan batu, uskuni biidnillahi ta'ala, berhenti, kata Nabi, berhentilah engkau dengan izin Allah. Udah tenang, kalau bahasa kita uskun itu bahasanya berhentinya dengan tenang, bukan berhenti mendadak, enggak gitu. Jadi Nabi makanya bahasanya uskuni, bahasa stopnya bahasa uskuni. Karena kalau bahasa uskuni, kalau uskut diem, itu diem tuh udah selesai, truk gitu, cara langsung diemnya. Tapi kalau bahasa uskuni pelan-pelan diemnya gitu. Itu bahasa halusnya Nabi. Uskuni biidnillahi ta'ala, udah berhenti ente gitu. Dengan izin Allah berhenti itu pelan-pelan. Fasakanat wa nataqat biidnillahi ta'ala alladzi antaqa kulla syai'in, maka berhentilah si gilingan batu, dan wa nataqat, dan berkata berucap itu gilingan batu, biidnillah dengan izin Allah, alladzi antaqa kulla syai'in, yang mana Allah lah yang bisa memberikan ucapan, yang bisa membuat ngomong kulla syai'in, segala sesuatu. Jadi kita bisa ngomong nih dengan izin Allah. Jadi Allah yang kasih izin. Kemudian faqalat bilisanin fasihin arabiyyin, maka berkata itu si siapa? Gilingan batu. Jadi udah berhenti, dia ngomong bilisanin fasihin arabiyyin, dengan lisan yang fasih, dengan ucapan yang fasih. Arabiyyin lagi bahasa Arab. Coba batu belajar dari mana bahasa Arab? Fasih lagi bahasa Arabnya. Ini batu yang ngomong sama Rasul. Kata nih batu, ya Rasulullah. Nih batu ngomong sama Rasul. Ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan wa rasulan, demi zat yang mengutus engkau, bil haqqi, dengan kebenaran, nabiyan sebagai seorang nabi, wa rasulan, dan sebagai orang rasul, sebagai utusan. Lau amartani an athana sya'iral masyriqi wal maghrib la tahantuhu kullah. Kata nih batu, gilingan batu, ya Rasulullah, lau amartani, seandainya engkau memerintahkan kepadaku, an athana asy'ira, agar saya menggiling itu syair, al-masyriq wal maghrib, syair yang ada tepung atau gandum yang ada di mana? Di timur, wal maghrib, dan ada di barat. Jadi ujung sama ujung nih saya disuruh giling sama ente Rasul. La tahantuhu kullah, niscaya aku giling itu semuanya gitu. Karena yang merintahin Rasul. Kalau ente perintahin nih biar saya giling itu semua, biar jadi adonan, maksudnya gitu, saya bakal giling tuh gandum semuanya tuh. Dan kata nih batu lagi di hadapan Rasul, cerdas nih batu. Kalau kita kan pala batu ya. Ini batu cerdas, pala manusia berarti. Wa inni sami'tu fi kitabillahi ta'ala, ini kata batu. Wa inni, dan sungguhnya aku, kata nih batu, sami'tu, aku mendengar ya Rasulullah, fi kitabillah, dalam Al-Quran. Allah berfirman tuh dalam Al-Quran, dalam kitabnya ya Rasul, pernah saya dengar tuh. Ini batu nggak tahu dengar dari mana nih. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini kata batu. Batu apal ayat. Batu apal ayat. Ini kata batu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah olehmu, anfusakum, keluargamu, wa anfusakum, diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, nar, jaga daripada api neraka. Itu saya pernah dengar Allah ngomong begitu tuh.
Lanjutannya waquduhan nasu wal hijaratu, dan adapun bahan bakar neraka kata Allah annasu yaitu manusia-manusia, wal hijarah dan batu-batu. Jadi bahan bakarnya neraka itu manusia dan batu-batu. Ini kata gilingan batu. Alaiha yang mana atas neraka itu malaikatun ada para malaikat, giladun syidadun yang sangat bengis, galak. Giladun tuh kasar, apa galak ya, kasar bahasa kita apa? Bengis ya. Kalau orang giladun tuh kayak orang lagi marah gigit apa? Gigit gigi gitu. Kan ada kesel namanya. Syidadun tuh galak. Jadi udah bukan main lagi, nggak ada senyumnya gitu maksudnya. Kalau udah bahasa giladun syidadun di neraka tuh udah nggak ada malaikat yang senyum, nggak ada. Yang mana la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak akan maksiat kepada Allah pada apa-apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan juga mengerjakan, mereka melakukan apa-apa yang diperintahkan juga. Enggak maksiat sama Allah, juga apa yang diperintahin sama Allah itu juga dikerjain. Itu para malaikat. Ini yang ngomong gilingan batu. Kata gilingan batu nih ngomong sama Rasul lagi. Fakhiftu ya Rasulullah, maka aku takut Rasul. Batu takut. Fakhiftu ya Rasulullah an akuna minal khijarati allati yadkhulna an-nar. Aku takut, aku khawatir ya Rasulullah, aku ini menjadi bagian dari batu-batu yang dimasukkan ke dalam neraka. Gilingan batu takut masuk neraka. Ini yang ngomong siapa Kang Nas? Batu. Faqala lahan nabi, maka berkata kepada ni batu, an-nabiyyu, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah tuh ngomong batu, ngeluarin ayat segala macam depan Rasul. Kemudian Rasul jawabin tuh omongannya, absyiri, berbahagialah engkau wahai batu. Tuh Nabi batu disuruh bahagia. Batu absyiri, bergembirlah engkau wahai batu. Fa innaki min hijaratin qasri Fatimah az-Zahra fil jannah. Karena sesungguhnya engkau adalah min hijaratin, bagian dari batu-batu, qasri Fatimah az-Zahra fil jannah, batu dari istananya Sayyidah Fatimah az-Zahra di dalam surga. Ente mah jadi batu yang nanti bangunan istananya Sayyidah Fatimah, ente jadi bangunan bagian itu. Maka tuh batu girangnya bukan main. Udah ada jaminan masuk surga dari Rasul. Kita mah belum ada batu. Jaminannya ada. Wallahu a'lam. Ente dulu bentar lagi. Fa inda dzalik farihat ar-roha wastabsyarat wasakanat. Maka ketika itu farihat, maka gembira itu si roha gilingan batu, wastabsyarat, dan juga dia girang banget. Iyalah ada jaminan di surga batu, girang kan. Wallahu a'lam. Udah. Gilingan batu zaman Rasul tumbukan apa emang sudah kayak gitu? Tumbuk kayaknya, tapi numpuk sendiri kayaknya, muter sendiri gitu. Enggak yang coba gitu. Ada belum, kan batu kan nggak bisa, mungkin tumbuk tapi giling sendiri, numbuk sendiri gitu. Udah kali rumah tahu nggak? Punya tahu. Blender ya karena ya. Udah kali rumah tahu nggak? Kayak begitu kayak. Makanin dulu. Makan di rumah. Makan dulu. Blender ya tahu. Enggak. Jangan gitu ya.
Ini kita mulai agak sorean kata Mas Hal. Benar. Kita awali dulu sore nih. Kita tengah malam mulu mulai katanya. Ini penggagasnya ini mulai sore. Makanya ngajak-ngajak Fidan CS kan. Sedang balik lagi aja. Enggak biar pada ngaji, soalnya udah enggak ngaji-ngaji nih bocah. Asal jangan balik lagi. Oh, malam-malam aja nih. Bukan kelihatan gitu. Bang Agil datang ada sesuatu. Iya. Ada hajat ya. Minggu depan Karang Taruna rek podcast. Oke, kita lanjut ya. Ini masih ngebahas, bentar lagi ganti bab, ganti tentang keutamaan sholatnya perempuan di rumah. Utama. Bentar lagi ganti bab, bentar lagi hatam. Jadi tinggal 2 bab lagi hatam. Pas sudah dan buku. Silakan diinjak kepada Jadi kesimpulan dari yang kemarin, yang Rasul tuh ngelihat banyak perempuan di neraka, banyak macam-macam bentuk siksaannya juga perempuan di neraka. Walhasil kata Syekh Nawawi, kesimpulannya kalau suami itu sama bini, suami laki sama bini itu kayak anak sama bapak, kayak anak sama bapak, atau kayak bapak ke anak. Kenapa? Karena ketaatan itu seorang anak kepada bapak. Jadi yang namanya taat tuh anak ke bapak. Dan wajib mencari ridhonya bapak, orang tua begitu maksudnya. Ini anak kalau dia mau cari keberkahan lebih banyaknya kemana? Ke ibunya. Tapi kalau ridho kudu didapat tuh bapaknya. Walaupun keberkahan mah sama ibu. Tapi ridho jangan kita cuman cari ridho emak kita, cari ridho bapak kita. Kita kebanyakan terfokus ridhonya emak kita. Kita lupa sama bapak kita akhirnya. Emak redo, bapak kagak redo. Ya udah akhirnya wassalam. Jadi keridoannya enggak 100%. Kalau kita mau persentasi ya mungkin 75% ibu, 25% bapak. Atau kalau mau seimbang 100% ibu, 100% bapak. Karena ridallahu fi ridal walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua. Itu baru adanya ridho Allah. Kalau kedua orang tua ridho sama kita, Allah udah pasti ridho. Tapi kalau orang tua ridho salah satunya aja nih yang ridho, berarti Allah tidak 100% menurunkan keridhoannya kepada kita. Enggak 100%, berarti ada beberapa persennya kemurkaan Allah kepada kita. Ada beberapa persennya kebencian Allah kepada kita. Maka harus kita tuntut tuh, ame bapak juga minta ridhonya, ame emak juga minta ridhonya. Habis yang bagi duit emak mulu gitu. Kalau kita minta duit ya emak, bapak jarang. Duit emak ente dari bapak ente. Emak ente dari bapak ente. Ente lagi kurang. Pas lagi. Nah begitu juga bini ame laki. Bini itu kudu dapetin ridhonya suami. Jadi bini itu, istri itu kudu dapetin ridhonya lah laki. Kenapa? Karena kalau ada saja sedikit kemarahan dari suami,
sedikit saja ada kemurkaan suami kepada istri, maka di situ ada kemurkaan Allah juga kepada istri. Kalau Allah juga murka, maka para malaikat bahkan semua makhluk yang terkena sinar mataharinya Allah, pancaran sinar matahari Allah, ikut murka. Begitupun kita nih anak, orang tua kita ada sedikit kemarahan ke kita, ada sedikit kesel ke kita, maka Allah juga ada keselnya ke kita. Kalau ada keselnya ke kita, jangan heran kalau kita di jalan kesandung batu atau naik motor jatuh, berarti tuh tanah nggak redo diinjek kita, tuh batu kagak redo diinjek kita. Kenapa nggak redo? Karena Allah nggak redo lagi sama dia gitu. Allah nggak redo. Kenapa Allah nggak redo? Berarti ada di antara kedua orang tua yang kita sakiti hatinya, sehingga tanah juga nggak redo. Hati-hati gitu. Karena salah satu tandanya banyak bencana tuh, salah satu tanda banyak bencana yang kemarin kita bilang, ame orang tua durhaka, ama orang tua wa'aqa ummah, ama ibunya durhaka, wajafa abahu, dan juga ama bapaknya dia ngelawan mulu, tapi wabarra sadiqah, ame temannya mah bares, ame temannya baik, ame bapak emaknya ngelawan mulu. Kalau ame temannya disuruh diapain mau, apalagi sama pacarnya. Itu lebih cepat. Giliran nama emaknya dintar-ntar. Ya. Maka kata Rasul, halal bala. Halal tuh bala nimpa. Bala halal tuh bala turun. Jadi jangan heran kalau banyak bala, banyak bencana. Kenapa? Banyak bala, banyak bencana karena kita baik sama temen ngelawan sama orang tuh tua. Aqa ummah barrasidika wajafa abahu. Maka kata Rasul tuh di akhirnya fal yartaqibu inda dzalik raihan hamra au khasfan au maskhan. Siap-siap, nanti ada gempa, nanti ada gunung meletus, nanti ada longsor, gitu. Siap-siap nanti ada topan. Itu yang udah terjadi itu, longsor, gunung Merapi, tsunami segala macam, itu ulah kita manusia. Ulah kita manusia, ame orang tua ngelawan, ame teman baik. Maka Allah nggak redo tuh. Kalau Allah udah kagak redo, maka makhluk-makhluk Allah yang lain juga ikut nggak redo. Wajar tuh akhirnya bumi goyang terus gitu. Terus apa? Longsor. Bagus kagak tsunami? Tsunami habis kita digulung. Gitu. Jadi sama bapak, mama, kudu kita dapat redonya, cari redonya, terlebih ibu gitu, karena ibu lebih banyak lah gitu, porsinya lebih banyak, harus kita hormatinya. Bukan berarti bapak kita juga harus kita tinggalin, bukan, tetap kita harus hormat juga bapak kita. Wala yajibu dzalika 'ala zauj. Gak wajib tuh bapak cari redo anak, gak wajib. Nyalahin kodrat, bapak cari redo anak. Nah, redoin bapak ya, itu geblek namanya. Balik. Bapaknya cari redo sama itu namanya geblek itu. Yang kudu minta redo anak ke lah, begitupun laki neng redoin abang ya neng gitu. Nah, itu masuk juga tuh ke hadis yang tadi tuh, tanda-tandanya bala tuh dihalalin ame Rasul buat turun, termasuknya wa ta'ar rajulu zaujata,
tuh laki nyari ridho tuh laki nyari ridho bini. Maka halal tuh bala tuh. Udah banyak belum begitu? Enggak. Hah? Bininya galak. Maka minta ridho. Enggak. Kalau minta maaf atau kita punya salah minta maaf itu baru dianjurin. Kita salah nih sama bini kita. Kita ngelakuin kesalahan sama bini. Minta maaf emang dianjurin. Bukan minta redonya. Yang minta redonya itu bini baru bang. Neng minta redoin bang gitu. Karena kalau abang redo, Allah redo. Sekarang redonya neng bukan ke orang tua lagi, pindah ke abang. Bukan ke orang tua lagi karena surganya neng sekarang ada di abang. Pindah bukan ke orang tua. Surganya neng pindah ke abang, maka abang kudu redoin neng gitu. Hah? Lah karena tadi dalilnya wa atau ar-rajulu zaujatahu, tuh laki taat bae itu sama bini. Ini karena ada intimidasi, mau gak mau harus diredoin. Ya udah begitu. Karena takut ya gitu, takut marah kalau nggak diredoin kan marah gitu. Apa sih PRW? Jadi nggak wajib laki minta ridho sama ini. Kalau minta maaf mah kalau punya salah kudu sama kayak bapak, nggak perlu minta ridho sama anak, nggak wajib. Emak juga sama. Paham ya? Jangan bikin ini bumi cepat bergoyang gitu, jangan. Karena itu hadis panjang sebenarnya, itu hadis yang riwayatin Sayyidina Ali. Kalau yang ngomong udah Sayyidina Ali, yang Rasul katakan ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha, saya ini kota ala Madinatul ilmi, kata Rasul, saya ini kota ilmu, gudangnya ilmu. Wa aliyun babuha, Sayyidina Ali itu pintunya. Kalau pengen masuk lewat pintu Sayyidina Ali. Itu hadis panjang yang riwayatin Sayyidina Ali. Idza fa'alat ummati khamsa hisalin 15 hisalin halla 'alaihal bala. Kalau umatku sudah ngelakuin 15 perkara, maka halal itu bala gitu. Bala halal turun tuh. Boleh diizinin sama Rasul tuh bala turun. Kan Rasul udah nahan-nahan dari dulu biar bala enggak tuh turun. Waktu perang Uhud ya, yang kita udah sering ceritain, Rasul sampai berdarah-darah mukanya. Biar nih balang nggak turun, itu tetesan darah Rasul nih dari muka jangan sampai netes ke bumi. Diusap sama Rasul ke dadanya, diambil lagi sama Rasul, diusap ke dadanya. Jangan sampai itu darah netes ke bumi. Kenapa? Kalau itu darah sampai netes ke bumi, maka tuh bumi goncang, terbelah semua, memakan manusia-manusia yang zalim kafir tuh kemakan semua. Maka Rasul nahan-nahan tuh bala jangan sampai turun begitu. Udah dari dulu ditahan tuh sama Rasul bala biar nggak turun. Sampai sahabat bingung sama Rasul, kenapa ya Rasul nggak biarin aja darah netes, sibuk nahan serangan musuh, sambil nahan serangan musuh itu darah diambil lagi diusapin, sambil nahan serangan musuh darah diambil lagi. Kan perang Uhud tuh kekalahan umat Islam. Kekalahan pertama umat Islam. Sampai selesai perang, ada sahabat yang berani nanya, Rasul, kenapa ente waktu perang Uhud itu nggak biarin aja darah netes? Kenapa ente malah sibuk ngulap darah yang ada di muka, di baju ente? Kata Rasul, saya ngedengar suara gunung. Ini suara makhluk-makhluk yang ente nggak dengar. Kalau seandainya setetes aja darah dari saya ini jatuh ke bumi, maka ini gunung berguncang, tanah berguncang. Terjadi itu gempa bumi semua, terbelah itu kayak umat-umat sebelumnya dimakan itu semua. Saya nggak mau. Itu Nabi nahan bala tuh dari dulu, biar nggak turun. Lah ini kita ngundang-ngundang bala tuh turun.
Jadi kita ngundang bala tuh turun. Jangan diundang-undang bala, ntar juga turun sendiri. Apa pakai diundang-undang? Udah banyak nih, udah banyak terjadi. Termasuk wartafa'atil aswat fil masajid. Jadi bikin kebisingan dalam masjid. Ini udah banyak terjadi. Masjid dibikin buat nikahan, buat acara nikahan, bikin aula segala macam, resepsi. Udah itu di dalamnya ada musik tuh, ya. Ada musik, dangdutan lagi. Coba itu. Dangdutan itu. Rusak ya begitu ya. Rusak itu kayak gitu. Udah dangdutan kan, orang kondangan ini kan reunian ya, kumpul tuh reunian. Udah reunian ya makan berdiri, satu makan berdiri. Yang kedua, kalau udah reuni kumpul ngapain? Gibang, ngomongin temennya yang lain. Kan kebisingan tuh dalam masjid akhirnya. Terus juga kana za'imul qaumi ardhaluhum. Orang yang enggak bagus diangkat jadi pemimpin. Orang yang kagak bagus, yang buruk, prestasi juga buruk, enggak ada sepak terjang bagus, diangkat jadi pemimpin. Itu ngundang bencana namanya. Artinya bukan kapasitas dia. Kemudian juga kita muliain orang karena keburukan dia. Kita ngormatin orang karena keburukannya. Karena kejahatannya, dia punya power segala macam, kita hormatin akhirnya ya. Ya kita dah sama preman, sama kepala preman kita hormat. Kenapa? Karena kita takut kedegan. Ya, kita hormatnya begitu. Sama bapak emaknya kagak begitu. Sama gurunya enggak, kayaknya enggak gitu. Nah, itu ngundang bala. Balak mah jangan diundang-undang, jangan. Ntar turun sendiri, jangan diundang. Repot kalau bala sampai turun. Yang paling parah itu yang ngundang bala itu generasi yang sekarang itu mencela generasi yang dahulu. Generasi sekarang nyela generasi dahulu. Itu lebih parah. Nyelaknya bagaimana? Agak bagus dia mah, orang dulu mah kuno segala macam, ajarannya kolot segala macam, itu dicela-cela. Orang-orang dulu kita cela-cela, kolot lah, kuno segala macam ya. Itu namanya nyela. Ajarannya ketinggalan zaman segala macam. Itu namanya nyela. Padahal atau kita nyela orang yang duluan dari kita. Orang tua kita cela. Kan orang tua kita dulu ya daripada kita. Kita cela tuh orang tua kita. Orang tua saya mah kolot pemikirannya. Kuno pemikirannya begini. Enggak ngaji, dia mah enggak sekolah begitu. Jangan samakan pendidikan dahulu dengan pendidikan sekarang. Jangan samain. Karena al-aqilu, yang dikatakan orang punya akal itu yaitu orang arifan bizamani, orang yang mengerti dengan masanya dia. Itu orang punya akal. Orang yang mengerti dengan masa, dengan zamannya. Zaman kita udah zaman teknologi.
Kita nggak boleh ngetawain orang tua kita yang nggak ngerti teknologi karena zamannya berbeda. Jangan kita cela juga orang tua kita. Nah, kalau kita udah nyela-nyela orang dulu segala macam, itu ngundang bala. Padahal lebih tajam orang dulu daripada orang sekarang. Orang dulu tuh ngomong sekata-katanya tapi kejadian, ya. Itu orang dulu. Kenapa? Karena orang dulu mah banyak jujurnya daripada banyak bohongnya, ya. Orang sekarang banyak bohongnya daripada jujur. Sehingga omongannya tajam. Apa yang diucapin sama dia kejadian. Kenapa? Karena dia jujur. Nah, kejujuran itulah yang akhirnya membuat Allah juga ridho. Orang dulu mau jujur, mau bohong, kita anggap bohong tapi itu jujur. Misalkan ada tamu nggak dikenal, maksudnya nggak dikenal, dia lagi di luar. Ada tamu nggak dikenal, masuk assalamualaikum gitu. Ditanya mau cari siapa? Saya mau cari si fulan itu. Contoh lah, saya cari Pak Ahmad itu. Yang keluar itu Pak Ahmad. Ini orang jawabnya begini. Tadi mah di dalam ada, sekarang mah keluar orangnya begitu. Nah kalau orang paham bagaimana? Kan udah nggak ada keluar ya. Padahal yang keluar Pak Ahmad, dia nggak bohong. Bener nggak omongannya? Tadi di dalam, sekarang kayaknya keluar orangnya. Gitu. Kan nggak bohong, ya. Kalau bahasa sekarang ales. Tapi jujur itu, bohongnya aja jujur. Mau bohong aja jujur. Itu orang dulu, sehingga nggak ada tulisannya berbohong. Karena sehingga nggak ngundang bencana tuh, nggak ngundang bala gitu. Jangan sampai bala turun gitu. Jangan sampai ngeri. Kalau bala sampai turun itu ngeri. Jadi bukan ya, kalau dijawab memang udah takdirnya, udah selesai, nggak ada pembahasan ya. Tapi takdir itu Allah turunin lantaran ada sebab, ya, ada sebab yang kita lakuin, ada hubungan sebab akibat, ada aksi kemudian bereaksi, gitu. Itu yang harus kita pahami. Gitu. Oh enggak, bencana kemarin mah gara-gara di sana banyak kemurtadan, ya, banyak pengkafiran. Tuh Bali banyak banget orang bukan cuman orang kafir doang, telanjangnya banyak itu di Bali, ya. Tapi nggak ada cerita gempa, ya, nggak ada cerita longsor, nggak ada cerita tsunami, ya. Ada nggak sono? Nggak ada. Nggak ada. Hah? Oh. Jadi yang lebih ngundang bala tuh bukan itu sebenarnya. Bukan itu. Ada yang tersakiti, ada hati dari makhluk Allah yang tersakiti sehingga Allah itu murka. Ya kalau bicara takdir mah ya udah selesai takdir gitu. Semua takdir gitu. Tapi ada sebab. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kau rusak dan membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah membaguskan itu muka bumi.
kalau itu bumi sudah dibagusin sama Allah, jangan dirusak. Kalaupun mau kita di muka bumi itu misalkan ngambil pohonan segala macam buat dibikin kayu segala macam, tanamin lagi gitu, jangan dirusak. Kadang kita sih yang membuat ulah sehingga bala tuh turun begitu. Jangan ya. Kita biar aman-aman aja. Hidupnya biar tenang-tenang aja. Nah ini kisah terakhir gitu. Kita ceritain kisah dulu. Ini ada kisah faidah, suatu faidah yang luar biasa gitu kalau kita merenungin. Faidah yang luar biasa. Ini Rasul suatu ketika main ke rumah anaknya. Karena ketika Sayyidah Fatimah menikah, maka Sayyidah Fatimah tinggal sama Sayyidina Ali. Diajak nih sama Sayyidina Ali. Diajak sama Sayyidina Ali, dibawa. Main nih ke rumahnya Sayyidah Fatimah. Kebetulan Sayyidina Ali lagi nggak ada. Lagi nggak ada di rumah. Sayyidina Ali nggak ada di rumah. Ini Rasul datang masuk ke rumah Sayyidah Fatimah, ngelihat Sayyidah Fatimah lagi ngegiling. Bikin adonan kalau bahasa kita, ya, numbuk gandum buat jadi tepung, ya. Jadi tumbuk tuh. Kalau bahasa kita numbuk, ya. Lagi numbuk. Kan capek, numbuk tuh kan capek, ya. Kalau orang sekarang kan pakai mesin giling, ya. Jadi ceritanya ada blender segala macam, ya ceritanya dari sini. Orang bikin tuh, kok kenapa Rasul bisa bikin itu batu goyang sendiri, jalan sendiri. Teknologi apa itu? Jadi sebelum itu ada blender, kita jangan puji tuh blender hebat yang bikin, nemuin, jangan. Tuh mesin bisa giling sendiri, jangan muji itu. Ini hebatnya. Rasul masuk ngelihat Sayyidah Fatimah lagi numbuk sambil nangis. Sambil nangis itu. Akhir Rasul nanya, kenapa ente nangis? Karena putri kesayangan, gak tega ngelihat putri kesayangan nangis. Kenapa ente nangis Fatimah? Kata Sayyidah Fatimah, saya ini nangis. Kalau bahasa bini kita nih bang, saya nangis bang ngeratepin nasib bini. Saya numbuk begini, ngerjain rumah sendiri, nggak ada yang bantu, capek dari pagi harus bangun ngepel, masak segala macam, udah masak, nyuci segala macam begitu. Sayyidah Fatimah, semua kita kerjain, saya ngurus anak, harus begini juga nih. Nangis tuh sambil ngeratapi nasib. Enggak lah, jangan terjadi viral dapatnya, masa ngeratapi nasib Sayyidah Fatimah. Enggak, kalau bahasa kita gitu. Bahasa bini kita gitu. Bahasa bini kita ngeratapi nasib. Sedih lah ceritanya begitu. Kan orang sekarang mah sensitif banget kan Rasul gitu ya. Jadi nangisnya karena begitu. Karena selalu gitu, mau makan tuh ya bahasa kita mah ya, mau makan kita harus numbuk dulu. Orang sekarang tuh kalau panen tuh harus geprek dulu semuanya padinya gitu. Akhirnya lagi nangis, Rasul nyamperin, ngehibur rasanya gitu. Duduk tuh samping Sayyidah Fatimah. Duduk samping Sayyidah Fatimah, Rasul udah duduk, baru tuh Sayyidah Fatimah ngomong, ya Rasul, ya wahai ayahku, ya abati, wahai ayahku, bisa enggak minta tolong sama Sayyidina Ali, biar Sayyidina Ali nyewa pembantu, nyewa budak, beli pembantu, beli budak buat ngebantu saya. Bisa enggak itu, biar pekerjaan rumah saya yang ngerjain dia. Biar nih ngegiling begini nih, numbuk begini, biar dia yang ngebantu, ada. Bisa nggak gitu. Nah Rasul nggak jawab tuh ketika Rasul dengar omongan
Sayyidah Fatimah begitu tuh biar minta tolong sama Sayyidina Ali begitu. Ini namanya anak lagi ngadu ame bapaknya perihal mantunya. Gitu. Kan begitu ya. Coba kalau kita ngadu, bini kita ngadu nih, ya, sama babanya. Babanya tahu kondisi anaknya. Kira-kira nih, kan bukan Rasul loh gitu nih. Kira-kira ditanggepin apa kayak Rasul gitu. Sundelan banget deh, anak gue dibikin susah begini, bikin sengsara begini. Lah gue udah bahagian, udah gedein, anak gue dibikin sengsara begini. Udah, ayo kita ceraiin kan begitu. Orang tua kita begitu kemungkinan ya. Rasul nggak begitu. Rasul datang, ambil itu handumnya, udah sini, bawa, taruh di mana? Di gilingan batu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu suatu keajaiban mukjizat Rasul. Ketika ditaruh, itu numbuk sendiri, muter sendiri bahasa gitu. Kan orang numbuk kan ambil muter begitu kan. Dengan izin Allah tentunya. Kan mukjizat itu dengan izin Allah. Jadi banyak mukjizat Rasul tuh banyak banget. Ini salah satu mukjizatnya Rasul. Yang orang jarang tahu gitu. Jadi gilingan batu sebutnya ya. Kalau bahasa kita tumbuk ya, apa sih namanya? Itu yang buat lumpang apa? Lumbung. Apa namanya ya? Itu lumpang ya. Numpang mah itu. Lumpang. Ini orang anak-anak baru nggak tahu nih yang itu, karena dia mah nggak nemu. Coba kasih tahu apa ya? Ini kalau ini. Searching apa sih? Ada ininya kayak buat Kan kalau ulekannya mah yang itu. iya, Ulekan mah buat itu. Pokoknya tumbukan dah. Apa namanya ya? Ada di belakang sih, ada di belakang. Ada di belakang ada. Ente kan orang sini, bahasa sini. Enggak, dia kan orang dulu maksudnya. Kalau gitu orang sekarang kan. Kalau orang kita namanya lumpang. Jadi ditaruh bismillah, itu ngulek sendiri. Ngulek sendiri apa namanya? Numbuk sendiri, jalan sendiri itu. Dengan sendirinya gitu. Jalan sendiri. Udah jalan sendiri, Sayyidah Fatimah heran lah kok bisa begitu Rasul. Kok bisa dia jalan sendiri? Kalau bahasa Sayyidah Fatimah, udah biarin dia besok-besok suruh jalan sendiri aja begitu biar saya nggak capek begitu. Hilang tuh kalimat itu. Jadi Sayyidah Fatimah udah biarin aja begitu. Udah selesai sampai halus tuh numbuk. Sampai selesai kata Rasul berhenti udah. Biidznillah berhenti. Biidznillah pasti. Kayak kalau mau apa-apa kita mintanya biidznillah. Hatta Nabi Isa ketika menyembuhkan penyakit itu bukan berarti Nabi Isa saya sembuhkan engkau, enggak, tapi biidznillah, dengan izin Allah sembuh ente gitu. Semua biidznillah mengatakan. Kenapa? Karena semua dengan izin Allah. Saya Abdul Qadir Jilani nyatuin ayam yang udah mati, udah tinggal tulangnya. Kom biidznillah gitu. Udah jadi dengan izin Allah. Orang yang udah mati beribu tahun, ketika ada orang yang meragukan tentang kewalian Syekh Abdul Qadir Jilani, cari makam yang paling lama, yang ribuan tahun, dicari ketemu makam. Kata Syekh Abdul Qadir, ya fulan, kum biidznillah, bangkit ente dengan izin Allah. Dengan izin Allah hidup lagi. Jadi tetap menyertakan Allah itu. Sehingga nggak ada kesombongan di situ. Nggak ada kesombongan. Kenapa? Ya emang Allah yang bikin begitu. Udah tuh muter sambil tasbihnya fasih, dengan bahasa logat yang berbeda-beda membaca tasbihnya. Karena semua makhluk Allah yang ada di dunia ini bertasbih.
Semuanya bertasbih. Hatta cacing itu yang jalan yang nggak jelas tuh cacing, itu bertasbih sama Allah. Itu cacing. Satu ketika Nabi Daud alaihissalam tuh meragukan cacing. Kata Nabi Daud lagi bengong di bawah pohon, ada cacing lewat. Kata Nabi Daud tuh, cacing lewat, lu diciptain kagak ada manfaatnya. Lu diciptain kagak ada manfaatnya. Akhirnya ketika begitu tuh, Allah kasih Nabi Daud dengar suara cacing. Tuh cacing lewat sambil tasbih, subhanallah, 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 gitu. Kaget Nabi Daud. Yo, gitu. Salah gua nyelah gitu. Katanya cacing lebih mulia kita selalu bertasbih kepada Allah. Kita tidak pernah lalai siapa pencipta kita, tapi manusia banyak yang lalai siapa penciptanya. Dia lupa bertasbih kepada Tuhan. Itu cacing. Nabi dinasihatin begitu, Nabi, Rasul. Makanya kita jangan menghina makhluk Allah, serendah apapun itu makhluk. Kenapa? Karena semua makhluk Allah itu bertasbih kepada Allah. Hati batu itu bertasbih. Hati seekor anjing yang kita anggap hina, dia juga bertasbih kepada Allah. Hati-hati ya, gitu. Jadi bertasbih ini batu, gilingan batu bertasbih. Udah bertasbih, suruh berhenti sama Rasul, dengan izin Allah ini gilingan batu ngomong sama Rasul, Rasul, saya ini mau ngadu dulu Rasul, mumpung ada ente, saya ini mau ngomong sesuatu. Kata si gilingan batu, pakai bahasa Arab ngomong, ya Rasulullah. Dia sumpah lagi, walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan wa rasulan, demi zat yang mengutus engkau sebagai nabi dan rasul. Itu Allah maksud gitu. Nabi ngerti, dia nggak mau sumpah wallahi, enggak. Kenapa? Karena agama tuh ngelarang kita sumpah pakai wallahi, ngelarang. Batu ngerti, nggak mau sumpah pakai langsung wallahi, enggak. Tapi walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan wa rasulan, demi zat yang telah mengutus engkau sebagai nabi dan rasul. Gitu. Batu nggak mau sumpah demi Allah. Berat kalau bahasa sumpah demi Allah tuh berat. Udah kita jelasin ya itu waktu itu, nggak perlu kita jelasin lagi. Sumpahnya begitu, lau amartani, seandainya ente nih nyuruh saya nih Rasul buat ngegiling tuh gandum dan yang lainnya dari masyrik ke maghrib, buat ngegiling semuanya, pasti saya bakal giling tuh semua. Kalau ente nyuruh, saya bakal giling, nih kata batu. Kenapa? Karena dia tahu di depannya itu manusia yang paling mulia, manusia yang sangat agung, manusia yang menjadi jembatan buat makhluk Allah masuk ke surga. Itu Rasul. Dia apa lagi ayatnya? Tahu dari mana dengar ayatnya? Ya karena lagi ada di rumah Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah sering baca Al-Quran, coba didengar. Dia nggak ngapalin, cuman dengar Sayyidah Fatimah baca Quran, apal. Kata nih gilingan batu, wa inni sami'tu, saya pernah dengar nih Rasul. Saya pernah dengar, makanya wa inni sami'tu. Saya pernah dengar nih Rasul fi kitabillah, di dalam Al-Qur'an. Artinya saya pernah dengar Allah ngomong nih. Ada wahyu begini bunyinya. Nabi diajarin sama gilingan batu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Rasul pernah Allah tuh ngomong, orang-orang yang punya iman tuh suruh jaga diri, suruh jaga keluarganya jangan sampai masuk ke neraka.
Yang mana neraka tuh bahan bakarnya manusia sama batu-batu. Tuh. Saya takut nih Rasul, saya takut jadi bagian dari batu yang ada di neraka, saya takut. Kalau bahasa kita mah begini, tolong Rasul jangan sampai saya ini jadi itu. Minta tolong sampein ke Allah biar saya ini enggak jadi batu yang ada di neraka. Akhirnya kata Rasul, absyiri, bergembiralah engkau karena engkau nanti bakal jadi batu buat istananya Sayyidah Fatimah di surga. Enak tuh ya. Makanya kita di rumah tuh batu-batu tuh kita ajak zikir biar nemenin kita di sono. Makanya orang tuh zikir tasbihnya pakai batu. Biasanya orang-orang yang wiridnya sholawat nariyah tuh pasti depannya batu. Dihitung buat ngitungnya tuh pakai batu. Gitu. Nah harapannya tuh batu nemenin dia sampai surga. Gitu. Bisa jadi tuh batu nanti buat bangunan dia di surga tuh. Buat bangunannya. Kan kita bakal masuk surga semua, ya. Amin. Masuk surga semua. Tapi kemarin kita jelasin gimana Kang Nas? Saya mah enggak mau langsung hisap. Iya. Udah ada hisap. Mau masuk neraka, bukan dulu. Lain udah terzalimi soalnya. Udah tuh dibegituin namanya Rasul girang. Gak usah sama Rasul, kita sama kiai kita ente surga insyaallah. Gitu udah girang tuh. Ya, sama guru kita aja sama kiai, kita sama kiai ini udah ente orang baik, ente sering sedekah, ente salat rajin, ente surga, udah girang tuh kita. Itu ame manusia biasa sama kiai maksudnya begitu. Gimana sama Rasul yang ngasih jaminan gitu. Paham ya? Yang penting kita ngelakuin apa yang Allah perintahin, kita jauhin apa yang Allah larang. Kita jauhin apa yang Rasul benci, kita tinggalin apa yang Rasul larang, kita lakuin apa yang Rasul perintah gitu. Intinya begitu. Apa yang Rasul senangi kita lakuin. Karena sholawat itu ada sholawat juga dengan ucapan kita, ada sholawat dengan perbuatan kita. Dua-duanya harus kita lakuin. Kita sholawat, baca maulid plus sholawat yang lainnya itu hanya sebatas lisan kita, ya. Maka kita harus sholawatnya juga bil af'al, dengan pekerjaan kita, dengan perbuatan. Kayak kita sholat 5 waktu itu juga bentuk sholawat kita sama Rasul. Kita ngaji begini, ini bentuk sholawat kita sama Rasul. Kita baca Quran di rumah, itu bentuk sholawat kita sama Rasul. Kita bakti sama orang tua, itu bentuk sholawat kita sama Rasul. Kita taat sama guru, itu juga bentuk sholawat sama Rasul secara perbuatan. Nah yang lebih berat itu ya secara perbuatan sholawatnya sama Rasul. Kalau secara lisan mah gampang, orang cuman bahasa sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Cuman sholawat secara perbuatannya dulu ada enggak gitu. Karena harus seimbang gitu. Paham ya? Di apa yang diperintahin Rasul, maka kita selalu doanya kan Allahumma razuqna kamalal mutaba'ati li habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil aqwal wal af'al wal a'mal wal niyat wal 'adat wal ibadat. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kamalal mutaba'ah, kesempurnaan mengikuti Rasul. Fil af'al, dalam perbuatan, fil af'al fil aqwal wal af'al, dalam ucapan, dalam perbuatan, wal a'mal, dan juga amal, wal 'ada wan niyat, dan juga dalam niat.
wal adah dan juga kebiasaan. Artinya semua apa yang Rasul lakuin paling tidak kita bisa mencontoh sedikit demi sedikit. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.